Halo anak-anak Bunda Rena yang soleh dan soleha kelas 4 Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Semoga wabah virus ini cepat pergi dan menghilang agar kita bisa bertemu, berjumpa dan belajar kembali di sekolah. Amin. Hari ini kita mau belajar apa ya? Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Yuk, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar masih di tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4. Subtema 2, pembelajaran pertama, keberagaman agama dan bagian-bagian pada telinga. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat menyebutkan keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bagian-bagian telinga dan proses mendengar bunyi pada telinga. Di sini ada muatan IPS, yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia serta perayaan Hari Besar Agama di Indonesia. Nah, bangsa kita adalah salah satu bangsa yang kaya akan keberagaman. Ada keragaman sosial, keragaman bahasa, keragaman budaya, keragaman ekonomi, keragaman agama, keragaman suku, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman agama. Keragaman agama di Indonesia. Sebelumnya kita sudah pelajari ada berapa macam agama di Indonesia yang sudah diakui di Indonesia. Ya betul, ada 6. Yeay, kalian hebat sekali. Nah, agama di Indonesia kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Katolik, yang ketiga ada Kristen, yang keempat ada Buddha, yang kelima ada Hindu, dan yang terakhir ada Konghucu. Baik, di sini kita akan membahas tentang kitab suci, tempat ibadah, dan perayaan hari besar keagamaan. Nah, di sini yang pertama, agama Islam. Tempat ibadah agama Islam di masjid atau musola. Lalu ada kitab suci. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Selanjutnya perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama ada Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat Islam melaksanakan selama 1 bulan apa ya? Yaitu puasa Ramadan. Nah, setelah umat Islam melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan, keesokan harinya kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang bertepatan tanggal 1 Syawal. Selanjutnya ada Hari Raya Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang bertepatan tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir peringatan Isra Mi'raj. Lalu yang kedua ada agama Katolik.
tempat ibadah agama Katolik yaitu di gereja. Kitab sucinya bernama Alkitab. Perayaan hari besar keagamaannya yaitu Hari Raya Natal yang bertepatan tanggal 25 Desember. Ada Jumat Agung, lalu ada Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, agama Buddha. Tempat ibadah agama Buddha yaitu di Wihara. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Nah, perayaan hari besar keagamaan ada Hari Raya Waisak, Hari Raya Katina, dan memperingati lahirnya Siddhartha Gautama. Yang keempat ada agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu yaitu di Pura. Lalu kitab sucinya bernama Kitab Weda. Perayaan hari besar keagamaan ada Hari Raya Saraswati dan Hari Raya Nyepi. Yang kelima ada agama Kristen. Tempat ibadah agama Kristen di gereja. Kitab sucinya bernama Alkitab. Perayaan hari besar keagamaan ada Hari Raya Natal yang bertepat tanggal 25 Desember, lalu kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Agama Kristen dan agama Katolik, tempat ibadah, kitab suci, dan perayaan hari besar keagamaan itu sama. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Tempat ibadah agama Konghucu yaitu di Kelenteng. Kitab sucinya bernama Sisuwuching. Lalu perayaan hari besar keagamaannya ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan tempat ibadah, kitab suci, hari raya besar keagamaan dari 6 agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Nah, di sini contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan antar pemeluk agama lain, yaitu yang pertama, memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman yang berbeda agama. Yang keempat, bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama. Dan yang terakhir, membantu teman yang mengalami kesulitan atau musibah walaupun berbeda agama. Nah, di sini ada manfaat menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yang pertama, bisa menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang kedua, bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Yang ketiga, bersatu dalam bekerja, membuat pekerjaan lebih cepat, selesai, dan lebih ringan. Yang keempat, terciptanya lingkungan yang harmonis. Dan yang terakhir, terbina kehidupan rukun. Tadi Ibu sudah menjelaskan keberagaman agama di Indonesia. Sekarang kita masuk ke muatan IPA, yaitu bagian-bagian pada telinga dan proses mendengar bunyi. Kita
Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan panca indera kepada kita. Ada 5 macam indera, yaitu indera penglihatan menggunakan mata, indera pembau atau penciuman menggunakan hidung, indera pengecap atau perasa menggunakan lidah, indera peraba itu menggunakan kulit, dan indera pendengar yaitu dengan telinga. Kita menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ada apa saja bagian-bagian dan fungsi pada telinga. Lalu, bagaimana cara kerja telinga agar terdengar suara atau bunyi. Baik, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada bagian-bagian pada telinga. Bagian-bagian pada telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Baik, yang pertama ada bagian telinga luar. Itu dibagi ada 3 macam. Yang pertama, daun telinga di daerah sini. Berfungsi sebagai getaran bunyi. Lalu ada lubang telinga di bagian sini, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan yang terakhir ada liang telinga di daerah sini, yaitu terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Selanjutnya, bagian telinga tengah dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran, berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Yang terakhir ada bagian telinga dalam, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada koklea atau rumah siput, yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang ketiga, ada saluran eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang terakhir, ada saraf pendengaran, yaitu berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video bagaimana cara kerja telinga kita agar telinga kita dapat terdengar suara atau bunyi. Oke, kalian simak videonya baik-baik. Cekidot! Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu
itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan bagaimana cara kerja telinga kita. Selanjutnya, adapun gangguan dan penyakit pada telinga, yaitu yang pertama, tuli, kurangnya kemampuan mendengar. Tuli bisa disebabkan yang pertama, pecahnya gendang telinga, lubang telinga tersumbat, dan rusaknya saraf pendengaran. Yang kedua yaitu namanya otitis media, yaitu infeksi pada telinga yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Dan yang ketiga namanya otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga pengantaran suara terganggu. Setelah tadi ada gangguan dan penyakit pada telinga, nah bagaimana sih cara kita merawat telinga dengan baik dan benar? Cara merawat telinga, yang pertama, bersihkan daun telinga saja. Yang kedua, hindari penggunaan cotton bud. Yang ketiga, hindari berada di lingkungan yang bising atau yang keramaian. Yang keempat, ada hindari penggunaan earphone. Dan yang terakhir, rutin memeriksa telinga ke dokter, yaitu THT. Baik, itu saja penjelasan dari Bu Rena tentang keragaman agama di Indonesia, lalu bagian-bagian telinga, fungsi-fungsi telinga, terus gangguan dan penyakit pada telinga, cara merawat telinga dengan baik dan benar. Semoga pembelajaran Ibu hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.